Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau mimpi atau gambar-gambaran ya yang didapat oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP melihat ya seperti kereta ya. Jadi kereta api zaman dahulu ya yang ingin direhab atau diperbaiki oleh seseorang ya, orangnya ya, seseorangnya, namun roda yang zaman dulu yang paling tua itu sekarang hanya buat pajangan ya, hanya buat pajangan, namun itu adalah kendaraan zaman dahulu yang orang sekarang tidak pernah merasakannya. Kalau orang sekarang bisa merasakannya, aku yakin nggak akan mampu. Sekarang perjalanannya sudah canggih dibandingkan zaman dahulu, beda jauh ya teman-teman ya. Namun budaya sekarang mau menyamakan zaman dahulu ya, namun itu hanya budaya, tapi kalau kendaraan itu nggak mungkin ya, sebab kesabarannya orang dulu sama orang sekarang itu beda jauh ya teman-teman ya. Yang saya harapkan itu para ulama-ulama harus diperbanyak lagi ya untuk ini, lagi untuk di dunia sekarang ini ya, karena kenegaraan kita ini ada titik di sebuah pusaran bumi yang belum diketahui oleh orang-orang, para wali atau ulama-ulama yang baik ya teman-teman ya. Dan juga ada seseorang titik-titik ya yang menggeserkan lantai yang dimakom para sahabatnya sang titik-titik, nggak saya sebutkan ya, untuk beliau tidur di tempat itu ya, hanya karena ingin mendapatkan syafaat atau mimpi dari mereka. Namun seketika ada penampakan ya atau ada yang datang ya, baju hijau ya, ya seperti sosok ratu ya atau seorang wanita ya, berkata, "Wahai anak muda, mengapa engkau berlaku seperti itu? Apa yang ingin didapatkan?" Namun seorang mukmin ya tidak menjawabnya, padahal beliau orang baik yang ada di tempat lingkungan tersebut ya. Beberapa kemudian bidadari tersebut memberitahu ya, sebelum memberitahu sesuatu di tempat itu, beliau memberi arahan ya tentang surat At-Taqasad dan tentang ayat Al-Fatihah ya. Dan bidadari tersebut sambil bilang, bacaan ini kalau memang kamu ingin mengetahuinya, jadi diarahkan ya oleh seorang ratu ya, baca bacaannya ya teman-teman ya. Dan di situ juga Aspa mendengar ya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, dan Aspa mendengar sambil menghitung ya suatu bilangan. Ternyata orang di atas bukit, beliau entah siapa ya teman-teman ya, entah siapa. SP nggak mengenalinya ya, namun beliau sambil memegang tasbih dan ada seperti kendangnya teman-teman ya. SP mau mendekati namun ragu karena keraguan SP ya. SP membaca seperti sikiran ya, la ilaha illallah ya. Namun seketika itu sukma SP keluar ya teman-teman ya. Dan ternyata wujud yang tadi dilihat oleh SP itu jadi manusia, namun mukanya seperti harimau ya teman-teman ya. Namun jika didekati wajahnya manusia, kadang jadi rubah-rubah ya. Namun jika didekati wajahnya manusia, badan manusia itu, tapi dalamannya harimau ya. Tapi beliau orang baik, namun bukan sembarang orang ya, karena mungkin beliau orang tertentu sehingga di atas bukit ya sendirian tanpa seseorang. Setelah SP tahu siapa beliau, SP mendekatinya dan memberikan salam ya, memberikan salam, dan beliau menjawabnya. Tapi SP tidak bertanya siapa dia dan sedang apa ya teman-teman ya. SP cuma mengajak berbicara biasa aja ya, sambil memandang gerak-gerik dia. Ternyata benar dia sedang ditugaskan di tempat bukit tersebut. Dan juga SP melihat ya teman-teman ya, SP melihat manusia biasa membuang sesuatu ke hutan ya, jadi ada orang yang membuang sesuatu ke hutan dan membawa banyak seperti drum ya, drum ya. Jadi membuang drum, sesuatu yang dikerjakan di alam hutan itu sedang kurang bagus, jadi yang dikerjakan orang-orang itu kurang bagus, sebab mengganggu kealamian alam, apalagi dibuat untuk pembuangan limbah ya. Itu bukan tempatnya terkecuali di laut ya. Jadi laut itu mampu menampungnya karena bisa menetralisikan ya, jadi netral ya. Nah kalau di hutan kasihan makhluk-makhluk yang ada di hutan, sebab itulah SP melarangnya ya. Pakailah cara yang sehat, kita pun juga mencium bau yang nggak kurang sedap ya.
napas kita terganggu, apalagi makhluk ya yang di sekitar hutan tersebut ya teman-teman ya. Kasihan ya, sekarang alam hutan sudah banyak yang mengacak-ngacak, apalagi sekarang dibuat jalan apa gimana ya. Paling tidak kita punya rasa simpatik untuk yang tinggal di alam tersebut. Dan seharusnya biarlah alam hutan itu mempunyai rumput-rumput yang hijau agar makhluk-makhluk yang di situ bertahan hidup ya. Biarlah kita sudah punya jalan dan tempat masing-masing, kasihan mereka yang ada di hutan ya teman-teman ya. Dan juga SP ya sedang berbicara ya bersama sosok lelaki ya teman-teman ya. Gak saya sebutkan namanya. SP berkata jika ada seseorang yang mempunyai tangan dengan pori-pori tipis, biasanya orang itu mempunyai darah yang bersih. Namun ia adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebab manusia itu sangat lugu dengan keilmuannya dan orang itu sangat murni dengan kejujurannya ya. Jadi jangan terlalu melihat bahwa orang itu adalah ahli agama dan dia sangat terpandang, itu belum tentu ya. Karena kita cuma bisa melihat bahwa orang itu seperti orang yang berilmu ya. Dan orang yang terlihatnya lugu polos tidak dipandang ya teman-teman ya. Tidak dipandang maksudnya lugu keilmuannya dan polos keagamaannya ya. Karena manusia zaman sekarang itu butuh dipandang, bukan kebaikannya. Dan sebab itulah kita jangan memandang seseorang dengan penampilan, itu belum tentu ya. Karena yang memakai baju bersih belum tentu ya wali ya, atau seorang ulama ya. Justru wali itu terkadang yang terlihat santai dan seperti orang biasa saja, perlu kamu pahami, kata seorang sosok lelaki itu ya, berbicara seperti itu. Karena orang yang suka di ladang bekerjanya seperti bertani pun beliau bisa dibilang wali atau seorang ulama ya, karena seorang wali tak pernah menampakkannya bahwa dirinya adalah seorang wali. Maka dari itulah biasanya yang tahu ya sosok wali lagi ya teman-teman ya. Jadi yang tahu kewalian seseorang ya wali lagi ya. Dan juga saya mendengar seorang ratu ya teman-teman ya, ada sosok ratu ya, nggak saya sebutkan namanya, sedang berbicara dengan sinden ya, nggak saya sebutkan namanya. Seisi dunia ini banyak lubangnya katanya. Jika kita tidak jeli perjalanan di dunia ya, maka akan terpelosok ya, karena dunia ini banyak macamnya dan banyak lika-likunya katanya. Kalau kita asal jalan tidak nengok kanan kiri, maka akan rugi diri kita, sebab dunia ini banyak ilmuwan dan banyak eh, kalau kita asal nanam jadinya hanya rumput tak berbuah. Maka dari itulah jangan memandang hanya sebelah mata ya teman-teman ya, atau satu pihak, harus menelusuri apa dan tujuannya. Kita diciptakan di dunia, kalau kita hanya memandang langit saja, bumi ikut siapa katanya. Kalau kita cuma memandang bumi, langit ikut siapa, kita harus memandang dua-duanya ya, baru kita lihat seisi dunia. Maka dari itulah rangkul semua, tak usah pilih-pilih, semua ciptaan Allah itu sama ya teman-teman ya. Dan di situ juga ada sosok ya, seorang syekh nggak saya sebutkan, mengajak SP mendatangi guru besarnya, beliau bernama nggak saya sebutkan juga. Dan sosok syekh tersebut ya berkata ke SP, banyak ilmu-ilmu yang harus kamu tampung di badanmu, agar tubuhmu mempunyai seperti filter ya, saringan ya, yang otomatis. Sebab itulah aku mengajakmu. Sebab itulah aku mengajakmu ya ke tempat beliau ya, supaya kamu bisa menyimak ucapan-ucapan beliau. Beliau adalah orang yang sangat hormat dan sangat merangkul semua umat ya. Karena sulit bagi kita berbicara berbeda-beda agama dan berbeda-beda sifat ya, atau karakter, itu bisa menjadi satu kalau bukan orang-orangnya yang ahli dalam menyatukannya. Ini semua untuk kamu aspek kedepannya katanya ya. Karena kamu seorang diri dan cuma satu kekasihmu yang selalu menguatkanmu. Meski beliau orangnya keras, namun beliau sebenarnya orang baik ya. Tanpa beliau pun kita tidak bisa bekerja untuk dunia. Jadi kita saling membutuhkan, jangan kau anggap sepele ya. Orang seperti dia sangat berjuang untuk negara. Guru besar ingin menyampaikan sesuatu kepadamu SP, namun
nanti setelah para leluhur dan para syekh berkumpul ada yang ingin dibicarakan katanya ya. Oke, buat teman-teman semua ya, sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada salah-salah kata atau eh, kurang jelas ya atau kurang jelas ya. Jadi kita ambil yang positif ya teman-teman ya, kita ambil yang positifnya, kita buang yang negatifnya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang itu nggak sama ya teman-teman ya. Jadi kita ambil yang baik-baiknya. Anggap aja sebagai dongeng ya, nggak bisa dipercaya 100% ya. Nggak bisa dipercaya 100% dan juga bukan bahan perdebatan ya teman-teman ya. Kita kaji lagi, kita ini lagi ya. Oke, buat teman-teman segitu aja dulu. Nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.